Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya di channel Pertanian Terpadu. Hari ini saya akan kembali mengajak rekan semua untuk membahas mengenai ayam. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan update bagaimana perkembangan atau hasil dari pemeliharaan ayam yang memasuki usia 3 bulan di bagian sana. Namun pada video tersebut saya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana persiapan kandang umbaran yang saya lakukan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas lebih detail lagi mengenai persiapan apa saja yang saya lakukan untuk menyediakan kandang umbaran yang sempit namun bisa maksimal dan bisa mendukung agar tujuan pemeliharaan ayam yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan bagus dan hasilnya tentu maksimal. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan berkaitan dengan kandang umbaran yang akan kita gunakan untuk membesarkan ayam-ayam yang kita pelihara? Yang pertama adalah paling penting, yaitu untuk membersihkan berbagai macam bahan yang apabila dimakan oleh ayam dapat berbahaya. Nah, di sini kita harus menyeterilkan kandang umbaran yang kita miliki. Dari sebagai contoh adalah plastik. Nah, jadi harus steril dari plastik, kemudian ada lagi karet, kemudian ada lagi contohnya misalnya pecahan kaca yang tajam seperti itu, dan berbagai macam bahan-bahan lain yang apabila dimakan ayam akan menimbulkan masalah pada pencernaan atau pada ayam tersebut. Nah, itu persiapan pertama. Jadi kandang sudah disiapkan, kemudian kita sterilkan dari bahan-bahan tersebut. Plastik, aneka macam plastik pokoknya harus kita pastikan dibuang dari kandang umbaran yang akan digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyediakan bahan-bahan alami yang bisa membusuk untuk digunakan sebagai sumber cadangan pakan alami bagi ayam-ayam yang kita pelihara. Nah, di sini seperti dilihat sebagai contoh, di sini masih banyak rumput-rumput kering dan dedaunan kering yang berserakan di sana sini. Ini memang sengaja tidak dibersihkan, tidak dibuang karena diharapkan nanti bisa lapuk, kemudian bisa menjadi sumber bahan makanan ayam. Atau paling tidak ketika bahan-bahan ini lapuk, nanti akan mengundang berbagai serangga, cacing dan lain sebagainya yang nantinya bisa dimakan oleh ayam dan bisa menambah asupan protein yang dibutuhkan oleh ayam-ayam yang dipelihara. Itu untuk yang kedua. Jadi pertama sterilkan, kemudian yang kedua kita tambah seperti ini bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai pemancing serangga-serangga kecil untuk ayam. Nah, untuk penyediaan bahan yang ini kita bisa menyediakan berbagai macam, pokoknya bahan-bahan yang bisa busuk namun tidak berbau menyengat. Nah, agar tampilan kandang bisa lebih rapi, lebih bersih, kita bisa menyiasatinya misalnya dengan memberikan space atau ruang khusus untuk bahan-bahan tersebut. Misalnya saya biasanya di bagian tepi sebelah sana itu bisa dikasih pembatas, dikasih sekat, kemudian nanti ada rumput-rumput kering, rumput basah, segala macam yang bisa busuk kita taruh di bagian sana. Dengan begitu nanti bagian sana akan menjadikan sumber bahan makan tambahan bagi ayam-ayam yang kita pelihara. Nah, itu untuk
tipnya supaya kandangnya tidak berantakan dan terlihat rapi atau tidak jorok. Nah itu. Kemudian apa hal berikutnya? Hal berikutnya yang harus kita persiapkan yaitu ini dia, minuman. Kenapa? Ketika dipelihara di kandang box, ayam tidak terlalu banyak aktivitas sehingga tidak terlalu haus. Tetapi ketika dilepas di kandang umbaran seperti ini, ayam akan lebih banyak aktivitas dan pada terik atau pada siang hari biasanya ayam lebih haus. Jadi kita sediakan minum supaya kebutuhan air pada ayam tetap tercukupi. Nah itu tadi yang ketiga. Kemudian berikutnya apa? Apakah masih ada lagi? Masih ada lagi. Selain 3 hal tersebut, kita juga harus memastikan bahwa ada tempat bernaung, ada tempat berteduh, baik itu dari panas seperti itu maupun dari hujan. Oke. Nah itu tadi untuk memastikan ayam-ayam kita akan mendapatkan situasi kandang yang sesuai atau ideal bagi apa yang dibutuhkan oleh ayam. Ketika kepanasan dia bisa berteduh di tempat yang disukai. Kemudian ketika ada hujan turun deras, mungkin ayam juga tidak kehujanan secara langsung. Lalu berikutnya apa? Ada lagi selain hal tersebut, yaitu tempat tangkringan ayam. Seperti contohnya ini di sini. Tangkringan ayam ini seperti ini memang terlihat sederhana, tetapi apabila kita berikan pada kandang umbaran yang kita miliki, itu akibatnya atau efeknya bisa membuat ayam kita lebih bahagia. Dengan ayam yang senang atau bahagia, maka akan lebih bisa menjaga kesehatan dari ayam-ayam yang kita pelihara. Ini sangat penting karena memang naluri alamiahnya ayam juga suka bertengger, seperti itu bisa dilihat ya. Nah seperti itu, kadang dia juga berjemur, bertengger. Apabila sudah letih, capek, dia istirahat seperti itu, bertengger. Nah ini untuk tangkringan atau untuk tempat santai ayam. Apa saja tadi? Pertama, steril dari bahan yang berbahaya. Kemudian ada pasokan bahan-bahan alami yang bisa membusuk untuk tambahan bahan makanan yang dibutuhkan ayam. Kemudian ada air minum. Kemudian ada tempat berteduh, tempat naungan dari hujan maupun dari panas. Kemudian yang tidak kalah penting, ada satu hal lagi yang perlu disiapkan, yaitu tanah kering yang gembur. Tanah kering yang gembur ini biasa digunakan oleh ayam untuk mandi. Ya, kalau kita yang sudah lama memelihara ayam pasti tahu naluri alamiahnya ayam. Setiap hari ada waktunya dia akan mandi tanah, di mana mandi tanah itu untuk pada ayam itu berfungsi untuk menghilangkan kutu dan hal-hal lain yang buruk yang ada pada tubuh ayam. Kemudian juga mandi tanah atau mandi debu itu juga bertujuan untuk menjaga atau menyeimbangkan suhu tubuh pada ayam. Jadi ini juga penting dan harus kita siapkan. Walaupun tidak kita siapkan juga, kalau dia di kandang ada bagian kandang yang selalu kering dan sedikit lembab, mungkin tidak selalu kering, itu biasanya ayam juga akan cari sendiri seperti itu. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita pastikan tempat seperti itu bisa disiapkan oleh kita sebelum melepas ayam-ayam kita ke kandang umbaran seperti ini. Oke? Sudah ada beberapa hal yang harus kita persiapkan atau kita lakukan pada kandang pembesaran kita, kandang umbaran kita. Namun ada satu hal lagi yang tak kalah penting dan juga perlu diperhatikan, yaitu keberadaan
batu-batu kecil, pasir yang lembut. Kenapa saya membahas masalah ini? Pasir juga kita bahas karena ayam juga punya naluri untuk makan pasir. Makan pasir, ayam itu berfungsi untuk membantu pencernaan ayam. Apalagi ayam yang dipelihara dengan sistem di kandang umbaran terbatas seperti ini, kadang kita kasih makanan yang keras, ya, bahan-bahan makanan yang keras, dan itu perlu adanya tambahan pasir untuk membantu pencernaan di pencernaan ayam-ayam tersebut. Makanya kalau kita lihat lagi kondisi tanahnya pada lahan umbaran kita itu tidak ada sama sekali pasir, mungkin kita perlu untuk mempertimbangkan memberikan sedikit pasir pada areal tanah di kandang umbaran yang kita siapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa saya membahas secara khusus mengenai kandang umbaran ini? Karena pada prakteknya untuk sukses berbudidaya ayam, baik itu ayam kampung asli maupun ayam yoper atau lainnya yang diternak dengan sistem seperti ini, kondisi kandang juga sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan ternak yang kita lakukan. Walaupun pakannya sudah maksimal, tetapi jika menggunakan kandang umbaran tetapi kandangnya tidak dipersiapkan dengan baik, hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, saya secara khusus membahasnya pada kesempatan ini dengan harapan rekan-rekan semua yang sedang belajar beternak ayam atau ingin memelihara ayam bisa mendapatkan informasi untuk dipertimbangkan apakah bisa diterapkan di peternakannya atau tidak. Mudah-mudahan saja saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi rekomendasi dan bisa menjadi pertimbangan positif untuk kesuksesan ternak yang rekan-rekan semua lakukan. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang lebih kandang-kandang umbaran yang saya miliki. Lokasinya sangat sempit, tapi apa yang saya sampaikan tadi sudah saya persiapkan, sudah saya pertimbangkan dengan baik. Meskipun kondisinya terlihat jorok, tetapi ini memadai untuk proses tumbuh kembang ayam di usia 3 bulan ke atas sampai siap panen. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan pada kandang umbaran berlahan sempit agar hasil ternak bisa maksimal. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak telah mendukung channel saya ini. Sampai bertemu pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sukses selalu untuk rekan semua.